Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian contoh, dan sedikit eksperimen. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari unsur, senyawa, dan campuran. Pertama, unsur. Unsur merupakan zat tunggal atau zat murni yang terdapat beberapa zat mulia. Nah, zat tersebut sudah tidak dapat dibagi lagi karena zat tersebut sangat sederhana yang tidak bisa dibagi atau dipecah lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah logam. Lihat sendok yang saya pegang. Nah, sendok ini yang terbuat dari logam merupakan unsur atau zat unsur. Ini sudah tidak bisa dipecah lagi atau disederhanakan kembali. Lalu selain logam apalagi? Ada air raksa yang terdapat di termometer. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan zat-zat campuran unsur yang terjadi melalui reaksi kimia. Maksudnya gimana? Maksudnya zat unsur tersebut bersatu dan membentuk suatu yang disebut dengan senyawa akibat reaksi kimia. Contohnya apa? Contohnya air dan garam. Nah, dalam air terdapat atom atau molekul N2H2O. Nah, molekul H2O itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, dua unsur tersebut bersatu dan terbentuklah air. Itu adalah senyawa. Begitu pula dengan garam. Garam atau struktur kimianya itu NaCl itu tergabung dari senyawa natrium dan klorida. Setelah kita memahami senyawa, sekarang kita membahas mengenai campuran. Nah, campuran itu adalah gabungan dari unsur dan senyawa, namun tanpa melalui reaksi kimia. Mereka tercampur namun tidak secara atom dan kimianya atau molekulnya. Nah, campuran ini terbagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu berarti campuran yang zatnya terlarut atau menyatu. Contohnya air gula, kemudian air garam, kemudian campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini itu zat yang dicampurkan itu tidak larut. Dia seperti masih ada endapannya, masih ada sisanya, seperti kopi, teh, atau campuran pasir. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan tentang campuran. Kita akan membuat campuran garam. Kita untuk memastikan bahwa garam ini larut dalam air. Oke, 1 sendok garam. Kemudian tambah 1 lagi. Nah, bisa dilihat. Kita aduk. Nah, sudah selesai. Lihat, tidak ada endapan. Tidak ada hasil endapan atau sisa. Garamnya terlarut dalam air. Ini yang disebut dengan campuran homogen. Nah, sekarang lanjut ke campuran heterogen, yaitu campuran di mana zatnya tidak dapat bersatu. Lebih tepatnya, zatnya masih menimbulkan endapan. Mereka tidak bisa bersatu seperti air garam sebelumnya, yang benar-benar tidak menyisakan apapun, yang mereka benar-benar satu. Zat heterogen ini mereka masih meninggalkan endapan atau meninggalkan sisa. Contohnya tadi ya, kopi dan teh.
Kalau kita sudah pernah minum kopi, pasti ada tuh sisa endap-endapan di bawah cangkir kita. Nah, kali ini kita akan praktekkan hal tersebut. Selain kopi, air tanah juga berlaku. Nah, kita tuangkan dulu airnya di atas campuran tanah atau kopi. Oke. Nah, kita banyakin lagi airnya. Kita aduk. Nah, sekilas ini nampaknya sudah tercampur ya. Namun, jika kita tunggu sebentar. Nah, setelah ditinggalkan beberapa lama, terlihat nih ada sisa-sisa endapan di sini. Juga ada nih yang mengambang. Kemudian ada lagi nih yang masih mengendap pasir-pasirnya. Ini adalah air tanah. Air tanah ini merupakan zat disebut campuran heterogen karena masih menghasilkan endapan. Iya sih, warna airnya memang coklat, namun mereka masih meninggalkan endapan dan tidak menyatu sepenuhnya atau tidak menyatu sempurna. Baik, itu saja untuk penjelasan materi kali ini mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Saya Ardia mengakhiri video kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.